Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Otodidak. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menguji kecerdasan AI menggunakan LM Studio ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nonton videonya, silahkan klik aja linknya di deskripsi atau teman-teman bisa masuk ke channel IT Otodidak. Untuk videonya ada dua di sini ya. Menguji kecerdasan AI offline untuk analisis foto atau gambar. Keduanya menggunakan model AI Gemma 3 yang dibuat oleh Google. Untuk video kali ini masih seputaran AI, namun AI ini lebih menarik ya teman-teman, karena AI ini bisa digunakan untuk generate image atau bisa digunakan untuk membuat sebuah gambar atau foto realistik teman-teman. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan LM Studio itu hanya untuk teks saja, tidak bisa untuk mengenerate image ya. Kali ini lebih kompleks lagi atau lebih canggih lagi karena model AI ini bisa digunakan offline gratis sekaligus untuk generating image teman-teman ya. Biasanya teman-teman menemui di beberapa website yang menyediakan generating image AI, namun dia berbayar ya, walaupun disediakan versi gratisnya tapi ada batasannya. Nah kali ini benar-benar gratis offline teman-teman. Teman-teman tinggal install sendiri. Oke, sebelum kita coba model AI-nya, saya ingin sedikit menjelaskan tools apa saja yang digunakan ketika ingin menginstal model AI ini ya. Untuk namanya ini adalah Stable Diffusion teman-teman. Jadi teman-teman nanti silahkan kunjungi linknya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Ini ada beberapa cara ya, tergantung dari hardware yang digunakan oleh teman-teman ya. Misalnya teman-teman menggunakan GPU atau VGA card dari Nvidia, maka teman-teman sebaiknya gunakan yang ini, yang Stable Diffusion Web UI. Ini lebih gampang ya teman-teman ya. Teman-teman nanti silahkan tinggal masuk ke sini, namanya Automatic 1111. Ini Stable Diffusion Web UI. Silahkan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada petunjuk installing and running ya. Sebenarnya di sini sudah disediakan untuk Nvidia, ini recommended ya. Kemudian untuk AMD GPU, untuk Intel CPU, kemudian untuk Ascend NPUs. Untuk Nvidia ini recommended teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang punya misalnya VGA Nvidia RTX ya, itu lebih recommended lagi. Yang sudah RTX tinggal ikuti saja caranya di sini ya. Nanti teman-teman tinggal install terus tinggal dijalankan ya. Untuk PC saya di sini menggunakan kebetulan bukan dari Nvidia ya. PC saya kebetulan menggunakan AMD RX 6600. Kita lihat, oke ini spesifikasinya ya. Namenya AMD Radeon RX 6600 teman-teman. Nah, untuk memorinya 8 GB. Sudah menggunakan GDDR6. Untuk RX 6600 ini kecepatannya lebih bagus daripada RTX 2060 6GB ya di gaming teman-teman ya. Tapi kalau untuk rendering, misalnya rendering video atau rendering 3D, itu lebih bagus memang RTX 2060. Sementara untuk teman-teman yang menggunakan VGA card dari AMD ya, teman-teman sebaiknya tidak menggunakan yang ini. Di sini ada keterangannya untuk AMD GPU, kita lihat. Nah, ini install and run on AMD GPUs Windows. Nah, saya sudah coba ini, tapi GPU-nya tidak berjalan teman-teman. Jadi ketika kita install ini ya, kita gunakan ini Stable Diffusion Web UI ini dia berjalannya di CPU-nya teman-teman ya. Jadi ketika generate video ini akan lambat sekali karena GPU tidak bekerja maksimal. Bahkan dia tidak bekerja kayaknya sama sekali ya, karena menggunakan tenaga dari CPU saja. CPU-nya akan load 100% kalau menggunakan yang ini. Saya sudah coba berbagai cara tapi tidak bisa ya untuk beralih menggunakan GPU teman-teman. Saya cari-cari di beberapa website atau di ChatGPT, memang ada kekurangan dari Stable Diffusion Web UI ini yang belum sepenuhnya mendukung AMD ya, GPU AMD teman-teman. Di sini kan ada keterangannya Windows plus AMD support has not officially
been made for web UI, but you can install now that uses DirectML. Tapi mungkin buat teman-teman yang tahu caranya bisa share di kolom komentar ya, supaya nanti bisa saya coba. Mungkin ada saya yang kurang pengetahuannya. Akhirnya saya menggunakan yang ini teman-teman. Nah ini Flatmandic SDNext, ini menggunakan SDNext, sama saja SDNext atau mungkin ya Stable Diffusion Next ini mungkin ya. Ini mendukung AMD GPU. Untuk UI-nya sama, mirip ya, hanya sedikit lebih ribet di sini. Ini sudah mendukung AMD GPU using Zluda. Gunakan ini. Nah, download Zluda, kemudian download ini teman-teman, ROCm yang ini ya. Nah, nanti petunjuknya ada di sini. Silahkan nanti teman-teman cari petunjuknya ya. Oke, itu saja dulu ya untuk gambaran dari cara installnya. Memang agak sedikit ribet teman-teman ya untuk installnya, tapi hasilnya memuaskan banget teman-teman. Sekarang saya akan hidupkan ya untuk SDNext-nya. Nah, saya tempatkan di sini SDNext ini Stable Diffusion SDNext. Kita hidupkan. Oke, sebenarnya tidak pakai cara ini juga bisa. Pakai cara yang ini, klik webui.path. Hanya saja saya ingin supaya ketika saya menjalankannya lewat sini langsung keluar di web browser teman-teman. Jadi untuk Stable Diffusion ini berjalan di browser. Dia web application teman-teman ya, tapi gratis dan offline. Oke teman-teman, saya sudah kopikan ya untuk perintahnya supaya dia langsung auto launch, langsung terbuka ya. Kita langsung enter. Kita lihat kalau di SDNext ini nanti di sini akan terdeteksi VGA card saya teman-teman ya. Kalau menggunakan yang web UI atau Stable Diffusion web UI itu tidak terdeteksi, bahkan error teman-teman. Kalau di sini menggunakan Zluda itu dia akan terdeteksi teman-teman. Coba kita lihat. Biasanya terdeteksi nih. Nah, ini menggunakan ROCm AMD Toolkit Detected. Nah, ini mana nanti saya tunjukkan nih di atas. Oke, udah terbuka tuh ya. Dia akan berjalan di port 7860 127.0.0.17860. Oke. Nah, ini sudah kebuka UI-nya teman-teman atau tampilannya di sini ya. Saya tunjukkan dulu yang tadi kalau menggunakan si SDNext AMD saya kedetek teman-teman. Tadi mana? Nah, ini device AMD Radeon RX 6600 Zluda. Nah, ini. Kemudian kita lihat dulu sebentar untuk model AI-nya itu menggunakan ini teman-teman ya. Nih, saya sudah download dua. Yang pertama versi 1.5 Prune Emoonly. Ini yang paling kecil ya. Terus SDXL Base 1.0. Nah, ini yang bagus teman-teman ya. Oke, untuk download modelnya, model AI-nya itu di sini. Model huggingface.co. Teman-teman nanti silahkan dilihat ya. Kemudian di kolom pencarian models ini ketik aja Stable Diffusion. Nah, ini banyak banget di sini. Oke, ini untuk Stable Diffusion XL Base 1.0 teman-teman bisa download di sini. Nah, ini Save Tensor, yang Save Tensor dia lebih cepat untuk generate image-nya teman-teman. Hasilnya ya kalau bisa teman-teman ngeprompt bisa hasilnya seperti ini. Ini saya tunjukkan hasil yang sudah saya coba ya. Ya, gambar kucing ini resolusinya 512 kali 512 pixel. Ini juga keren banget teman-teman. Dan ini gratis, offline, tanpa batas, nggak ada kredit apapun ya. Oke, ini agak kacau nih ya, tulisan Superman-nya di belakang. Oke, terus ini juga hasilnya kucing, ini juga hasilnya. Oke. Sekarang kita coba ya. Untuk caranya seperti ini. Di sini ada teks ya. Karena kita akan menggunakan text to image ya. Kalau sudah dipilih base modelnya, silahkan prompt positifnya ditaruh di sini. Cara prompt yang efektif teman-teman minta bantuan dari ChatGPT teman-teman ya. Buatkan prompt positif dan negatifnya. Oke. Ini ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk prompt negatifnya, untuk mencegah hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya ada anatomi tubuh robot yang aneh ya. Nah, pakainya di sini prompt negatif supaya nggak
bad anatomy atau low quality atau jadi kartun, misalnya kita pengennya realistic foto gitu ya. Kemudian untuk settingnya di sini kita coba yang kecil aja ya teman-teman ya, supaya nggak terlalu lama. Biasanya kalau saya generate yang 1280 kali 720 ya, ukuran yang HD gitu ya. Ini nggak nyampe ya, nggak nyampe 1 menit teman-teman ya, hanya beberapa detik ya. Kita nanti cobalah yang ini ya. Cuma karena ini menggunakan rekam layar, terganggu apa enggak untuk kecepatannya. Oke, kita pakai yang 12 dulu ya. Sampling metodenya kita pakai yang DPM 2M. Saya belum coba-coba semuanya sih, hanya saja saya cocok di yang ini ya. Kita coba ya, generate ya. Oh ya, untuk pertama kali kalau teman-teman baru install ya, berhasil install kemudian generate, itu akan memakan waktu lama teman-teman ya, karena dia merekam cachingnya ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sudah kerekam, nanti generate berikutnya akan lebih cepat ya, hanya 1 menit. Kalau pertama kali sekitar 15 menit, tergantung dari kecepatan VRAM dari GPU teman-teman. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Punya saya sekitar 15 sampai 16 menit teman-teman. Tapi untuk berikutnya cepat banget. Oke, kita generate langsung ya. Semoga tidak ada masalah dengan rekaman video ini ya. Oke, tadi agak lama, jadi saya hentikan ininya ya teman-teman ya. Saya hentikan rekamannya, kayaknya karena OBS saya menggunakan hardware AMD, jadi mungkin bentrok ya. Sekarang sudah saya rubah, kita coba ya. Tadi sudah berhasil generate image, tapi kalau pertama kali ini tadi karena error ya, jadi seperti ini. Kita ulang lagi, coba kita generate, bisa nggak? Kita lihat prosesnya. Nah ini, oke, kita lihat 5 detik, 4 detik. Oke, tadi nanti ada ininya ya, ada menitnya berapa. Nah ini fullnya berapa menit tadi, time 15 detik ya teman-teman ya, cukup cepat. Kita lihat. Oke, ini ya, kita coba lagi. Oke, cepat teman-teman. Kalau mau melihat penggunaannya di task manager ini ya, nah tuh ya, lumayan ini CPU nya walaupun 1%, nah 90%, 42% tuh ya, dia bekerja ya, tetap bekerja teman-teman. Memorinya di sini digunakan juga banyak, tapi GPU tetap dia kepake ya teman-teman ya. Mungkin nggak begitu maksimal ya, cuma dia tetap kepake. Kalau yang menggunakan web UI atau menggunakan stable diffusion web UI, di sini 0, GPU bener-bener nggak dipakai sama sekali. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah tuh, generate yang ini. Kita coba 1 kali, nanti saya percepat untuk ininya, generate-nya. Oke. Nah, ini dia untuk generate portrait a beautiful Asian woman. Ah, nih. Bisa teman-teman lihat kulitnya glowing sekali ya. Mantap banget. Nah, ini ya. Oke, ini ya teman-teman ya, untuk AI yang bisa generate image offline dan juga bisa dipakai gratis teman-teman. Jadi teman-teman silahkan pakai sepuasnya ya, sesuaikan dengan hardware yang ada di PC teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.